Raymond merupakan seorang pengusaha sukses dan juga menjadi YouTuber. Sebagai anak bangsa, ia juga ingin menyalurkan pikirannya untuk kemajuan bangsa ini. Semoga semakin banyak anak bangsa yang mau ikut membangun negeri. Mari kita dengarkan dengan seksama. Kita tidak akan mengemis. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan antara adalah kekuatan energi masa depan. Saya suka filosofinya Danantara. Dari katanya aja, daya, artinya energi, anagata, artinya masa depan. Nusantara yang merepresentasikan Indonesia baru di 2045. Sebelum saya lakuin riset mendalam, saya lihat websitenya dulu. Saya scroll dan nemuin satu statement yang penting banget di statement misinya. Mengelola kekayaan negara dengan profesional, transparan, keberlanjutan, sesuai dengan prinsip good governance untuk mendorong kesejahteraan rakyat. Kalau dibedah secara kata per kata ya Pak, saya rasa kepercayaan itu muncul dari dua hal. Satu, track record dari apa yang telah dilakuin selama bertahun-tahun sebelumnya. Kedua, jajaran dan janji yang dikeluarkan di saat ini dibentuk. Tapi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu tentang Danantara, izinin dijelaskan secara singkat, karena sebenarnya banyak orang yang udah ngebahas topik ini. Jadi banyak statementnya, mau ini bilang Sovereign Wealth Fund atau Super Holding BUMN yang esensinya kumpulin semua aset-aset yang telah dihasilkan dari BUMN, dikumpulin di satu entitas, dan Danantara ini melakukan kegiatan investasi. Dari dibentuk, dananya aja hampir 10.000 triliun rupiah. Itu ngalahin fund-fund kayak Temasek dari Singapura, dan banyak banget fund-fund lain dari negara maju. Dari update terakhir setelah peluncuran, kita udah lihat susunan anggota. Dari direksi, CEO-nya Pak Rosan Roslani, COO-nya Doni Oskaria, dan Pak Pandu Sahrir sebagai Chief Investment Officer. Di sini diawasin sama Pak Erick Thohir, Mulyawan Hadad, dan Sri Mulyani. Dan Dewan Penasehatnya Pak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Joko Widodo. Ini entitas yang langsung direct answer ke Presiden. Dan kalau boleh jujur, dana yang dikumpulin dari semua bank-bank BUMN, termasuk PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan MindID, hal pertama yang gue lihat adalah luar biasa hebat bisa kukumpul segitu banyak dananya. Gue pernah bahas di video yang ini, dan gue bikin statement, kalau dikumpulin semua uang di Indonesia, itu tetap nggak cukup buat majuin ekonomi kita. Dan ternyata gue salah. Selama ini yang menjadi ketakutan gue, bahwa Indonesia nggak akan pernah punya dana yang cukup untuk kita berkembang, ternyata dipatahkan dengan Danantara. I'll be honest with you, Danantara ini menurut saya bisa benar-benar jadi soul savior-nya Indonesia untuk bikin kita emas di 2045. Atau bisa jadi awal kehancuran dari jendela pendek kita untuk majuin seluruh warga negara Indonesia. Saya memulai dari ngerekap historinya kenapa Danantara ini ada. Dan memang gak afdol bahwa ini salah satu mimpi dari ayahanda dari Pak Prabowo. Sebuah konsep yang sebenarnya udah di-pitch dari sebelum tahun 2000 tapi ditolak oleh Orde Baru. Dan akhirnya tercapai, dan I think this is a very personal project buat Pak Prabowo. Cuma mungkin kita harus track back dulu sedikit ya. Sebelum saya bahas salah satu concern paling gedenya kita sebagai warga rakyat Indonesia dan harapan besarnya untuk kesuksesan Danantara. Mari kita putar balik waktu. Pada dasarnya Indonesia, saya lihat ada 3 masalah besar. Kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Salah satu yang paling basic yaitu kenapa IQ warga kita rendah, karena banyaknya stunting. Di 1000 hari pertama anak-anak muda Indonesia pas nggak dapat gizi yang cukup, IQ mereka kecil dan imunitasnya lebih rendah. Jadi saya rasa program makan bergizi ini sebenarnya bagus. Langsung secara tepat menyelesaikan masalah stunting, biar generasi kita selanjutnya nggak IQ-nya dangkal. Tapi masuk ke poin 2, yaitu pendidikan, yang setiap tahun ngambil 20% dari anggaran APBN. Tahun lalu sekitar 600 triliun. Tahun ini harusnya naik ke hampir 700 triliun. Tetap dananya belum dikelola dengan baik menurut saya pribadi ya. Untuk bisa menciptakan generasi baru yang berpikir kritis, rajin membaca, dan bisa berinovasi. Lantas nyambung ke poin ketiga yang menurut saya blundernya itu di tahun 2000-an. Dulu Indonesia, lapangan pekerjaan itu berkembang secara pesat pas kita maju secara manufaktur. Dan saya sering ngomongin di banyak video tentang premature deindustrialization. Kita kejebak yang namanya Dutch disease. Padahal at one point Indonesia tuh gila banget soal ekspor komputer. Sekarang fast forward di 2025 hampir nggak ada. Lantas 3 hal ini tuh jadi permasalahan yang belum ke-solve sampai sekarang. Dan problemnya cuma 1. 2 sih sebenarnya. Tapi yang pertama, kita nggak bisa narik duit. Tarik balik dari 5 tahun dan 10 tahun terakhir, pas kita butuh duit untuk invest ke 3 masalah itu, kita gagal memancing FDI. Dan ini ke track back dari banyaknya perusahaan-perusahaan global yang harusnya kalau mereka taruh duit di sini, bisa ngebuka lapangan pekerjaan dan terjadi transfer knowledge, bikin warga kita lebih pintar. Cuma karena adanya keinstabilan politik, ketidakpastian hukum, dan warga kita yang
yang udah terlanjur tidak berskill gara-gara tahun 2000-an itu. Jadi nggak ada yang mau invest di Indonesia. Nominalnya sangat kecil. Dan inilah harapan paling besar saya terhadap Danantara. Ternyata ada solusinya. Dana yang terkumpul luar biasa gede masuk ke Indonesia yang kononnya mau diinvestasikan di tempat-tempat strategis. Harusnya bisa solve 3 masalah itu. Nge-push ekonomi kita yang kita dambain selama ini yaitu 8%. Sebelum saya bahas tentang proyek yang akan diinvestasikan, dan saya nggak mau orangnya suzon bahwa ini pasti gagal, enggak. Justru video ini adalah kepedulian gimana cara warga bisa ikut turun serta ikut mengawal biar proyek ini nggak gagal. Saya langsung bahas best case scenario-nya. Dana sebesar itu, kalau saya perhatiin dan analisa lagi, mau dikucurin di beberapa mega project. Yang konon di 4 sektor ini. Renewable energy, high-tech manufacturing, food estate, dan hilirisasi sumber daya alam. Ini gila banget. Menurut saya 4 ini udah spot on banget secara plan sama strategi. Mungkin yang saya jarang lihat di liputan adalah investasi di sektor pendidikan. Karena mungkin antara ini fokusnya ROI base. Yang penting kita bisa cuan secara maksimal. Saya bisa mengerti mungkin kenapa pendidikan nggak masuk di beberapa publikasi yang saya cari. Cuma ini analoginya kayak putar balik waktu. Apapun yang kita salah dan gagal untuk ngelakuin selama beberapa tahun terakhir, hilirisasi yang selalu digaungin, manufaktur yang sempat mati, hilangin ketergantungan kita ke batu bara dan teman-temannya. Best case scenario, ini bakal jadi entitas yang single-handedly nge-solve 3 masalah yang saya sebut di awal tadi. Bayangin seberapa banyak lapangan pekerjaan yang diciptakan, seberapa besar perkembangan ekonominya, dan dieksekusi dengan baik, ultimately sesuai dengan visi yang tertera di website Danantara, yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Cuma di setiap analisa sebuah masalah, kita selalu ada approach risk and reward. Rewardnya, apabila Danantara sukses, saya lumayan yakin ini bisa ngebawa kita ke Indonesia Emas 2045. Tapi yang saya sebut di awal, kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia. confidence atau public trust itu didasari dari track record dan janji yang disebutkan di saat ini loh. Saya jadi tetap mau bahas juga soal worst case scenario. Dan buat teman-teman, sebenarnya ini bukan sovereign fund pertama kita. Sebelumnya ada namanya Indonesia Investment Authority, INA. Tapi di situ dananya jauh lebih kecil, sekitar $5 billion. Lantas kita lihat track record-nya sebenarnya belum terlalu kelihatan ini shine. Dan ada satu cerita yang lumayan menyeramkan kalau menurut saya, yaitu fund yang terjadi di Malaysia. 1MDB, sebuah skandal yang sampai sekarang itu dibawa ke mimpi buruk orang-orang Malaysia. Itu investasi negara yang diresmiin sama Najib di tahun 2009. Dari semua yang salah dari eksekusi, penggelapan dana yang routing di negara-negara aneh, investasi yang ngaco, dan yang paling keren nih, dana investasi negara dipakai untuk funding film The Wolf of Wall Street. Ini bukan cerita bohongan. Belum lagi lukisan Monet, itu mahal, $35 juta, Van Gogh $5 juta, Bombardier $35 juta, sampai kapal pesiar $250 juta. Itu namanya investasi negara yang mensejahterakan pejabat. Kalau boleh jujur, itu worst case skenario-nya. Apabila ini nggak dilakuin secara profesional dan terjadi ada namanya politisasi atau kepentingan-kepentingan pribadi yang jadi dorongan untuk kemana uang ini mengalir. Itu salah satu ketakutan paling besar saya. Karena uang 10.000 triliun itu seandainya bukan diinvestasikan tapi dibelanjakan. Misalnya, untuk reinvest di pendidikan, misalnya, bolehlah program makan siang bergizinya dipakai. Social welfare, banyak what if yang kalau seandainya ini gagal dan kalau dipakai untuk hal yang lain, itu beneran bisa mensejahterakan masyarakat. Cuma saya ngerti, ini nggak long term. Karena yang lebih menyeramkan lagi, apabila ini gagal, kita cuma punya jendela di bawah 10 tahun untuk bonus demografi ini. Kita harus secepat mungkin semua warga kita yang produktif itu punya kerjaan dan bisa naik level. Pas itu jendela kelewatan, dan pemerintah negara kita gagal untuk menyediakan itu, saya ngerti ini urgensinya sebesar itu untuk Danantara harus sukses. Mungkin ini permohonan pribadi dari saya seorang warga yang benar-benar pengen lihat Indonesia maju. Izinkanlah kami untuk bisa mengawal dan mengawasi Danantara secara publik. Berikanlah cara untuk membuktikan kepada kami, warga, bahwa this will be different. Lantas ini permintaan saya, opini dan kritik seorang warga yang pengen ngelihat institusi ini sukses. Salah satu dari hasil analisa saya adalah janji dari Pak Presiden Prabowo bahwa ini akan dilakukan secara good. Danantara Indonesia harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Secara profesional, yang artinya harusnya tidak ada dipolitisasi. Pure untuk return on investment dan untuk kesejahteraan rakyat. Cuma satu Pak, yang saya mungkin bisa izin untuk meminta. Tolong sediakan transparansi. Saya lihat dari jajaran direksi, punya kompetensi yang harusnya bisa membuat investasi ini sukses. Walaupun saya agak
bertanya ya, mungkin kenapa Dewan Pengawas dan penasehatnya bisa sesuai yang dipilih Pak Prabowo. Please Pak, untuk ini lakukan setransparan mungkin. Bukan berarti kalau ada yang salah kita bakal maki-maki, tapi itu bakal jadi perbuatan yang jujur dan kita bisa evaluasi sama-sama. Tolong hilangkan proses politik dan birokrasi yang bisa menghambat Danantara untuk bergerak secara profesional. Mungkin kalau saya pribadi bisa masukin pihak ketiga yang bukan dari jajaran pemerintah sebagai fungsi check and balance. Saya pas baca news ini tuh saya seneng banget sebenarnya. Ada uangnya untuk bikin Indonesia maju. Tapi mohon maaf kalau misalnya saya punya skeptisisme berdasarkan track record dan janji-janji yang dibuat. Ini bakal jadi video saya terakhir sebelum saya mau berdamai dengan diri sendiri di program Ramadan saya. Buat teman-teman, sorry kalau video ini panjang. For once, gue ngeliat harapan yang sebenarnya cerah banget untuk Indonesia. We have the money and resource to grow. Tapi gue berdoa dengan segenap hati gue bahwa semoga ini tidak dilaksanakan dengan amburadul yang sempat kita lihat terjadi di track record 10 tahun terakhir di pemerintahan Indonesia. Kalau semua ini bisa diadres 10%, apapun yang saya bisa lakuin sebagai warga untuk melancarkan investasi, memicu 8% economic growth, in the meantime kita cuma bisa berdoa dan berharap ini jadi kendaraan yang bisa bikin negara kita maju. Dan see you in di program Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 30 bersama Ustadz Felix. Mungkin kita bakal bahas lagi di podcast. Bye-bye. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.